billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Orang-orang yang mereka membatalkan perjanjian Allah setelah mereka mengikat perjanjian itu dan memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung, serta mereka melakukan kerusakan di bumi, mereka itulah orang-orang yang rugi. Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah? Dulu kalian tidak ada, kemudian kami hidupkan kalian, kemudian Allah wafatkan kalian, kemudian Allah hidupkan kembali kalian, dan kepada Allah lah kalian dikembalikan. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat orang-orang fasik, orang-orang kafir, di mana di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan 3 sifat mereka. Pertama adalah orang-orang yang membatalkan perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala sudah ikat mereka. Jadi orang-orang kafir Yahudi, mereka ketika dihabarkan tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengingkarinya. Padahal kalau kita lihat di dalam surah Al-Imran ayat 81, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansuranna qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Jadi seluruh para nabi sejak zaman Adam sampai yang terakhir Nabi Bani Israel, Isa bin Maryam, diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perjanjian Allah dengan mereka? Artinya para nabi ini terikat dengan perjanjian. Isi perjanjian itu, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang telah ada pada kamu, maka kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Maka Allah berfirman, apakah kalian setuju dan menerima perjanjianku atas hal yang demikian itu? Maka mereka menjawab, kami setuju. Dan Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah wahai para nabi, dan aku menjadi saksi kepada kalian. Ayat ini menunjukkan bahwa semua para nabi terikat dengan perjanjian ini. Kalau datang Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh para nabi sudah berjanji kepada Allah. Maka kalau mereka hidup sezaman dengan Rasulullah, sebagaimana ayat ini, maka mereka akan beriman dengan Rasul tersebut, akan menolong Rasul tersebut. Ini janji semua para nabi. Kalau Nabi SAW lahir dan di antara mereka masih ada yang hidup bersama Nabi. Dan itu dibuktikan oleh siapa? Oleh Isa bin Maryam. Ketika Isa turun di akhir zaman, maka Isa alaihi salatu wasalam tidak turun sebagai Nabi yang menyebarkan syariat, tetapi justru Isa turun untuk menolong agama Nabi. Dia salat di belakang Imam Mahdi, dia yang memimpin jihad kaum muslimin melawan Dajjal, dia yang meminta kepada Allah untuk dihancurkan Ya'juj dan Ma'juj, dan dia yang memaksa seluruh ahli kitab untuk masuk ke dalam Islam. Kalau tidak, dibunuh. Karena cuma 2 alternatifnya, masuk Islam atau mati. Tidak ada bayar jizyah. Itu sebagai bukti bahwa Isa bin Maryam kuat dengan perjanjian ini kan. Karena dia akan menolong Nabi. Walaupun Nabi sudah tidak ada lagi, tetapi syariatnya oleh Isa ditolong. Sampai di akhir zaman tidak ada manusia yang kafir kecuali masuk Islam. Walaupun setelah Isa meninggal, sebagian mereka kufur lagi kan. Dan ayat ini juga bantahan kepada sebagian keyakinan bahwa Nabi Khidir itu masih hidup. Sebab kalau Khidir itu masih hidup, maka dia masuk pada ayat ini. Dia harus hadir di zaman Nabi SAW, beriman kepada Rasul dan menolong Rasul.
Lalu di mana Khidir ketika Nabi SAW kalah perang dalam Uhud? Di mana Khidir ketika Nabi SAW dilempari oleh penduduk Taif? Di mana Khidir ketika Nabi SAW dihinakan oleh Abu Jahal dan seluruh konco-konconya? Mana enggak muncul Khidir? Kemana dia? Ya, karena pendapat yang benar bahwa Nabi Khidir itu sudah meninggal. Walaupun kita tidak ingkari ada sebagian ulama seperti Al-Imam As-Suyuti dan yang lainnya mengatakan bahwa Khidir itu masih hidup. Tetapi pendapat yang kuat Khidir sudah mati. Salah satu bantahannya ayat ini. Sebab kalau Khidir masih hidup mestinya hadir membela Nabi. Karena perjanjian para Nabi disebutkan dalam surah ini Al-Imran 81. Apa kata Allah? Lama ataitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minanna bihi wa la tansurunna. Kalau seandainya aku berikan kepada kalian kitab dan hikmah, kemudian datang setelah kalian seorang rasul yang membenarkan kitab kalian. Maksudnya datang Rasulullah dan Al-Quran yang membenarkan Injil, Zabur, Taurat dan kitab-kitab sebelumnya. La tansurunna, kalian harus menolongnya. La tu'minunna bihi, kalian harus beriman dengan rasul tersebut. Wala tansurannah, dan harus menolongnya, kan begitu. Lalu kenapa di mana Khidir saat itu? Kenapa tidak muncul? Ya. Maka di sini kita katakan bahwa pendapat yang kuat Khidir itu sudah meninggal. Taib. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat 27 ini, perjanjian yang dibatalkan oleh Bani Israel adalah perjanjian yang sudah diberikan kepada nabi-nabi mereka. Orang-orang Yahudi Madinah, tentu ketika mereka disodorkan Al-Quran kan mereka menolak. Mereka mengatakan kami hanya berpegang dengan apa yang diturunkan kepada nabi kami. Maksudnya orang Yahudi itu sampai sekarang fanatik dengan Taurat. Walaupun Taurat sendiri sudah dirubah-rubah oleh mereka. Tapi mereka tidak mengakui Injil. Makanya sering saya katakan kalau antum datang ke tempat peribadatan orang-orang Yahudi, tidak akan ada Injil. Yang ada hanya perjanjian lama saja. Taurat. Tapi kalau antum masuk ke gereja, masuk ke peribadatannya orang-orang Nasrani, maka antum akan dapati dua kitab. Injil dan Taurat. Jadi orang Nasrani memakai dua kitab ini yang disebut dengan perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, kalau Yahudi tidak mau, mereka tetap berpegang dengan Taurat. Karena orang-orang Yahudi sejak zaman itu pun tidak mengakui kerasulan Isa. Masalahnya, justru Yahudi itu mengejek Isa dan mengatakan anak zina, ibunya pezina, dan kerasulan Isa itu tidak benar. Sampai sekarang orang Yahudi tidak mengakui kerasulan Isa. Ya. Padahal kalau kita melihat dalam agama kita, surah Al-Imran 81, Nabi mereka loh, Nabi Musa alaihi salatu wasalam, terikat perjanjian dengan Allah. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW hidup di zaman Nabi Musa, tentu Musa akan beriman kepada Rasul dan akan menolong Rasul. Makanya Nabi SAW bersabda, "Lau kana Musa hayyan", seandainya Musa hidup, "Tsumma taba'tumuhu wa taraktumuni", tiba-tiba kalian ikut Musa meninggalkan saya, la dhalaltum, kalian pasti sesat. Karena Musa sendiri kalau berjumpa dengan Rasul seandainya demikian, maka dia akan beriman dengan Rasul dan akan menolong agama Rasul. Begitu juga Nabi Isa, diikat perjanjian seperti itu. Jadi ayat ini mengingatkan kepada orang-orang Yahudi Madinah, Nabi kalian loh terikat dengan perjanjian. Kalau seandainya datang Rasul akhiruz zaman, Nabi kalian harus beriman dan menolongnya. Kalau Nabi kalian terikat dengan perjanjian, kenapa kalian tidak mengikuti Nabi kalian? Kan begitu bahasanya. Jadi tetapi mereka tetap, orang-orang Yahudi memang terkenal suka ingkar, suka merubah-rubah agama mereka. Ini satu penafsiran, alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqi. Penafsiran yang kedua, maksudnya orang-orang yang mereka membatalkan perjanjian Allah setelah Allah ikat perjanjian itu dengan kuat. Maksudnya perjanjian di sini adalah perjanjian di alam arwah. Berarti mencakup kita semuanya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengusap punggung Adam itu, maka keluar ruhnya. Semua keturunan Adam keluar semua ruhnya itu. Dari sini menunjukkan bahwa ruh lebih dulu diciptakan dibandingkan jasad, kecuali Adam. Kalau Adam jasad dulu baru ruh, tapi anak turunannya ruh dulu baru jasad. Lah ruh-ruh ini ketika di alam arwah yang jumlahnya tidak ada tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada mereka, lihat pada surah Al-A'raf ayat 172. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa id akhadha rabbuka min bani Adam
min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang Adam alaihi salam, kemudian keluarlah anak cucu Adam yang akan menjadi keturunannya. Maka Allah datang memberikan persaksian kepada mereka, kepada roh-roh itu, seraya berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian semuanya wahai para ruh? Maka ruh-ruh itu menjawab, bala, betul engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kami tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Artinya setiap kita, bukan bangsa Yahudi saja, bukan Nasrani saja, semua manusia termasuk kita sudah melakukan perjanjian dengan Allah. Apa perjanjian dengan Allah di alam arwah? Kita mengakui bahwa Allah itu Tuhan kita. Allah itu adalah Tuhan kita. Dan itu kita pernah mengatakannya di alam arwah. Cuman kan kita tidak ingat saja. Makanya kenapa kemudian Rasul mengatakan kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu terlahir fitrah kan? Apa makna fitrah di sini? Makna fitrah di sini Allah bekali tauhid rububiyah. Makanya orang yang bertauhid rububiyah itu tidak menjadikan dia muslim. Karena semua bayi, baik bayinya orang Islam, baik bayinya orang kafir, baik bayinya orang musyrik, semua dibekali rububiyah. Apa maknanya? Maknanya ketika bayi ini lahir, terlahir fitrah, mengenal siapa Tuhannya, mengenal siapa Tuhannya. Sudah dibekali dengan rububiyah bahwa dia tidak tercipta begitu saja. Alam semesta tidak tercipta begitu saja, tapi ada yang menciptakannya. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan itu dibuktikan dengan orang-orang yang berada di dalam hutan belantara. Coba kita lihat orang-orang yang dalam hutan itu. Jangan ada ustaz sampai ke mereka. Jangan ada kiai berdakwah kepada mereka. Jangan ada Quran sampai kepada mereka. Anggaplah mereka tidak mengenal ustaz, tidak mengenal dai, tidak mengenal kiai, tidak mengenal Quran, sama sekali tidak kenal. Tapi kenyataannya kenapa orang-orang dalam hutan itu mereka punya sesembahan? Sebagian mereka nyembah pohon, sebagian mereka nyembah akar, sebagian mereka nyembah macam-macam. Ya, baik keyakinannya dinamisme, animisme, terserah. Tetapi kan intinya mereka menyembah. Cuman salah mengambil sesembahan gitu saja kan. Kalau seandainya kemudian tidak ada fitrah rububiyah, tidak mungkin kemudian mereka mencari sesembahan. Pasti mereka akan hidup ya, hidup, makan, minum, mati gitu saja. Kenapa sibuk mereka mencari sesembahan sampai menyembah dewa-dewi, menyembah pohon-pohon dan begitu seterusnya, menunjukkan bahwa setiap manusia dibekali rububiyah, mencari siapa Tuhannya. Cuman karena tidak diutus kepada mereka yang menyampaikan Al-Quran, dan Al-Quran juga tidak sampai kepada mereka, disitulah akhirnya mereka salah mengambil sesembahan. Tetapi kan mereka cari sembahan kan, bahwa mereka itu ada Tuhan. Mereka meyakini ada Tuhan, bahwa mereka tidak tercipta begitu saja, bahwa rizki yang mereka dapati juga ada yang ngasih rizki. Alam semesta itu ada penciptanya Allah Azza wa Jalla. Cuman karena tidak terbimbing oleh Rasul dan wahyu, akhirnya kemudian mereka menciptakan sesembahan dengan akal pikiran mereka. Ya, akal pikiran mereka. Sehingga sebagian mereka kemudian menciptakan sesembahan itu apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka bisa hayalkan. Kemudian mereka membuat sesembahan. Antum tahu orang Barat? Orang Barat itu ketika menggambarkan alien, makhluk luar angkasa. Pertanyaannya, apakah orang Amerika pernah jumpa dengan alien? Tidak ada. Itu kan film saja. Mana ada orang jumpa dengan alien? Lalu kenapa kemudian muncul film makhluk luar angkasa yang tidak lepas dari hidung panjang sama kepalanya ada antennya? Kan itu. Dari mana coba? Gimana mereka bisa bayangkan itu alien seperti itu? Jumpa pun tidak. Itu kan hayalan. Bahwa di luar angkasa itu ada makhluk seperti ini dihayalkan. Ya, telinganya panjang, ada antennya, ya kayak Teletubbies. Gitu, bahasanya gitu. Lah sama dengan orang yang menciptakan sesembahan selain daripada Allah itu. Mereka menghayal karena tidak diutus
seorang utusan kepada mereka untuk menyampaikan Islam, Quran pun tidak sampai kepada mereka, mulai menghayal mereka. Oh Tuhan itu jangan-jangan akar, akhirnya disembahlah akar. Oh Tuhan itu jangan-jangan pohon, akhirnya nyembah pohon. Oh tidak, Tuhan itu kayak orang, dibuatlah patung kayak orang. Oh tangannya bukan 2 tetapi 5, 6, 7, dibuatlah tangan 7, ya kan? Tangan 8. Oh enggak, dia perempuan, dibuatlah kemudian patung perempuan. Oh enggak, dia berupa hewan, berupa gajah, dibuatlah semacam gajah. Kan itu ya. Akhirnya kan versinya banyak gitu. Macam-macam akhirnya. Karena ketika ikhwatu fiddin, sesembahan itu diciptakan sesuai dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka pikirkan, maka akan tercipta ribuan Tuhan dalam ribuan bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan selera akhirnya kan. Ketika orang-orang Inggris menjajah, orang-orang British, orang-orang Inggris menjajah India yang berkulit hitam. Orang-orang Inggris itu bukan hanya menjajah India, itu bukan hanya ingin mengambil kekayaan dan melebarkan kekuasaan, tidak. Tetapi ada misi agama kan. Mereka kan orang Nasrani. Ya. Sehingga ketika banyak orang-orang India yang berkulit hitam itu, sebagian mereka masuk ke agama Nasrani. Kemudian disuruh nyembah patung Isa yang ada di salib. Sebagian mereka tidak mau. Kenapa? Karena kulit mereka hitam, Tuhannya pula boleh. Ya kan? Tuhannya kan putih. Isa kan gambarannya kan kayak orang barat kan itu ya. Sementara kan orang India sebagian mereka berkulit hitam. Sehingga dia mandang kulitnya, sekali-kali mandang pula Tuhannya. Paham ya? Kok beda Tuhan dengan kulit saya? Ya. Akhirnya sebagian orang-orang Inggris itu cerdas dia. Maka kemudian dibuatlah agak hitam kulitnya. Supaya diterima bahwa Tuhannya sama dengan mereka. Artinya begini ikhwatu fiddin. Kalau seandainya Tuhan itu kemudian dibentuk karena sebuah rekayasa pikiran, ya, karena angan-angan dan hayalan, pasti akan terjadi kontradiktif. Ya, pasti akan terjadi kontradiktif gitu ya. Sebagian orang enggak terima. Makanya juga kita katakan bahwa alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita ini di keluarga muslim. Sehingga kita ini umat yang luar biasa, diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Diutus kepada kita seorang nabi, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan kepada kita sebuah kitab Al-Qur'an. Sehingga nabi tersebut dan Al-Quran yang turun dari Allah berusaha untuk kemudian mensifati siapa Tuhan kita. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian disifati dalam Al-Quran dengan berbagai macam nama, dengan berbagai macam sifat yang diletakkan dalam Al-Quran atau yang disabdakan Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih, sehingga kita sedikit banyak mengetahui siapa Tuhan kita. Ketika kita sudah memiliki pengetahuan soal Tuhan kita, maka akan benar cara menyembahnya. Kalau kita sudah tahu siapa Tuhan kita, maka pasti akan perkara yang kedua yang kita akan bicarakan bagaimana cara menyembahnya. Maka Al-Quran datang dan sunnah Rasul SAW datang menjelaskan, ini loh Tuhan kita seperti ini, begini pula cara penyembahnya. Tapi kalau orang sudah salah mensifati Tuhan, mereka sifati sesuai dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka pikirkan, kemudian mereka hayalkan, kemudian dibentuk satu Tuhan. Ketika salah kemudian menetapkan siapa Tuhan, pasti akan terjerumus kepada kesalahan berikutnya, Pak. Salah pula cara menyembah, ya kan? Makanya lihat sebagian orang nyembah, oh Tuhan itu suka dengan buah-buahan, disodorkan jeruk, anggur, apel, macam-macam. Inilah cara menyembah Tuhan, kan gitu ya? Ya. Sebagian lain tidak. Cara menyembah nggak baik gitu, ya. Ambil lidi, bakar gitu kan, menghadap sana sini. Ya. Sebagian yang lain nggak begitu. Jadi akhirnya kemudian berbagai macam bermunculan bagaimana cara menyembah Tuhan. Berawal dari kekeliruan menetapkan siapa Tuhannya, berakhir dengan kekeliruan bagaimana cara menyembahnya. Tapi Islam itu subhanallah, agama nikmat. Rasul dan Al-Quran datang kepada kita mensifati Tuhan kita, bukan hanya datang kepada kita mensifati Tuhan kita, bagaimana Tuhan kita yang sebenarnya, diajarkan pula bagaimana cara menyembahnya. Selamat kita. Karena kita ketika menetapkan siapa Tuhan kita, kita tidak menetapkan sesuai dengan hayalan kita. Kita menetapkan apa yang ditetapkan dalam Al-Quran dan ditetapkan dalam hadis Nabi. Yang tahu siapa Tuhan, ya Tuhan sendiri. Dan itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Itulah firman-Nya. Quran itu adalah kalamnya, firman-Nya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan soal dirinya siapa. Kemudian datang Nabi SAW memperkuat siapa Tuhan kita. Setelah itu dijelaskan, begini loh cara menyembahnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Diajarkan kita salat, puasa, zakat, haji, dan begitu seterusnya. Ya.
Jadi yang ingin saya katakan di sini penafsiran yang kedua, alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqi, orang-orang yang mereka menggagalkan perjanjian Allah setelah perjanjian itu kuat diikat dengannya. Maksudnya ada sebagian manusia mengingkari perjanjian dia dengan Allah di alam ruh, sehingga akhirnya melakukan kesyirikan, tidak mengakui bahwa Allah Tuhan kita. Maka orang-orang yang kemudian mereka melakukan kesyirikan dan membatalkan tauhidnya dengan menyembah selain daripada Allah Azza wa Jalla, datang ke dukun-dukun, percaya kepada tangkal-tangkal dan jimat-jimat, masih percaya kepada klinik-klinik gitu, masih suka kemudian dengan khurafat tahayul dan yang semacamnya, bahwa di sana ada sesembahan selain daripada Allah Azza wa Jalla, bahwa sebagian laut itu dikuasai oleh seorang wanita, Nyi Roro Kidul, bahwa sebagian gunung itu dikuasai oleh seorang penjaga gunung, dialah yang kemudian bisa menahan gunung tidak meletus. Kan ada tuh gunung apa itu? Rupanya meletus mati juga. Ya kan? Artinya bahwa tidak ada yang menguasai, mengatur dan juga memiliki alam semesta ini kecuali Allah. Tidak Nyi Roro Kidul, tidak Nyi Roro Ngetan, tidak Ulam Mulon, tidak Ulam. Enggak ada. Ya, Nyi Roro Kidul itu enggak ada. Itu kan kisah Nusantara saja. Enggak ada ceritanya. Mana ada ceritanya? Kalau memang ombak itu besar, bukan karena Nyi Roro Kidul. Memang Allah takdirkan di sana ombaknya besar. Ya kan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi penafsiran yang kedua artinya orang-orang yang mereka melanggar perjanjian Allah itu, perjanjian Allah di sini artinya tauhid. Ya, ada sebagian orang yang melanggar perjanjian dia dengan Allah dengan cara membatalkan tauhidnya. Ini penafsiran yang kedua. Penafsiran yang ketiga, bahwa yang dimaksud alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqi, sebagaimana disebutkan oleh Syu'bah dari Amr ibn Murrah, dari Mus'ab ibn Sa'ad. Dia berkata, "Sa'altu abi, aku bertanya kepada bapakku tentang firman Allah Azza wa Jalla, alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqi." Orang-orang yang membatalkan perjanjian Allah setelah Allah mengikat dengan sangat kuat. Maka dijawab bahwa maksud ayat ini adalah hum al-haruriyah. Mereka adalah kelompok Haruriyah. Siapa kelompok Haruriyah? Kelompok Haruriyah adalah kelompok yang dikenal dalam sejarah sebagai Khawarij. Karena Khawarij itu muncul di sebuah tempat namanya Harura. Dan Harura itu sebuah desa kecil di Kufah. Disitulah muncul kelompok yang disebut dengan Khawarij di zaman kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa maksudnya? Kenapa kemudian sebagian para ulama mentafsirkan bahwa orang-orang yang mereka membatalkan perjanjian Allah setelah diikatnya, kemudian ditafsirkan oleh sebagian para ulama, maksudnya ayat ini adalah tentang Khawarij. Disebutkan karena mereka li'annahum sumu khawarijah li khurujihim ala ta'atil imami wal qiyami bi syara'iil islami. Disebut Khawarij karena mereka keluar dari ketaatan seorang pemimpin yang sah dan keluar untuk menegakkan syariat-syariat Islam dengan benar. Karena yang dimaksud yang kuduna ahdallah di sini, perjanjian Allah Subhanahu wa taala di sini artinya mencakup, bukan hanya mencakup tauhid, bukan hanya mencakup ibadah, tetapi juga mencakup ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada para pemimpin-pemimpin yang ditunjuk oleh Allah untuk menjadi pemimpin di bumi. Mereka lah para pemimpin-pemimpin yang sah, pemimpin sebuah negara. Jadi orang-orang Khawarij itu mereka membatalkan perjanjian dengan Allah. Padahal perjanjian Allah di sini maksudnya Allah sudah menjadikan manusia ini para pemimpin. Dan Nabi SAW sudah berpesan soal ketaatan kepada para pemimpin dengan sabdanya dalam sebuah hadis yang dikeluarkan di dalam kitab Arba'in Nawawi dari hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Apa kata Rasulullah? Di antara wasiat Rasul adalah as-sam'u wa ta'a wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Wajib kalian mendengar, wajib kalian taat walaupun yang memerintahkan kalian seorang budak Habasyah. Artinya Allah sudah melakukan perjanjian itu dengan kita. Jangan kemudian dibatalkan. Tapi Khawarij
membatalkan dengan cara melakukan pemberontakan kepada para pemimpin yang sah. Ini penafsiran yang ketiga. Alladzina yanquduna ahdallah mim ba'di mitsaqi. Dan penafsiran yang terakhir maksudnya alladzina yanqusuna ahdallahi alladzi akhadahu alaihim bitauhid wat ta'ati wa qad akkadahu bi irsalir rusuli wa inzalil kutubi wa yukhalifuna dinallah kaqatil arhami wa nashril fasadi fil ardi. Maksudnya orang-orang yang membatalkan perjanjian Allah adalah orang-orang yang keluar dari tauhid dan ketaatan, dan juga orang-orang yang mengingkari para utusan dan kitab-kitab yang diturunkan, seperti dicontohkan ayat setelahnya. Jadi penafsiran ini disebut tafsirul Quran bil Quran namanya. Al-Quran mentafsirkan Quran. Ketika Allah mengatakan alladzina yanquduna ahdallah, alladzina yanquduna ahdallahi alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqi. Siapa mereka? Merekalah yaqtauna ma amarallahu bihi an yuzal wa yufsiduna fil ardh. Orang-orang yang suka memutus-mutus silaturahim dan banyak melakukan kemaksiatan di bumi. Itu penafsirannya. Jadi ayat setelahnya mentafsirkan ayat sebelumnya. Itu juga bagian daripada penafsiran yang disebutkan para ulama dari surah Al-Baqarah ayat 127. Ayat 27 ya. Betul. Baik. Kita masuk pada ayat berikutnya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah? Dulu kalian amwat, dulu kalian mati, tidak ada. Amwat itu artinya tidak ada. Kalian belum ada. Jasad kalian belum ada. Fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan kalian. Hidupkan di bumi, di mana? Di bumi. Allah ciptakan kalian, Allah masukkan ruh kepada jasad kalian, hiduplah kalian di bumi. Fa'ahyah. Summa yumitukum. Kemudian setelah itu kalian Allah wafatkan. Perpindahan dari alam dunia ke alam kubur. Kemudian summa yuhyikum. Kemudian kelak Allah akan bangkitkan kembali kalian. Kapan? Di padang mahsyar. Setelah kehidupan alam kubur. Summa ilaihi turja'un, dan kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini, ikhwan, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan tentang kekuasaan, kebesaran, bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha mampu. Dulu manusia berada semua di alam arwah. Semua manusia itu semua berada di alam arwah. Belum pun tercipta jasad. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan jasad kita lewat proses. Mulai dari segumpal sperma, kemudian setelah itu menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging selama 4 bulan. Kemudian ruh ditiupkan ke jasadnya. Jadilah dia jadi. Kemudian 9 bulan di perut ibunya dengan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluar ke bumi. Itulah kehidupan pertama yang ia lakoni. Disitulah kehidupan pertama manusia yang ia lakoni. Baru setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan semasa dalam janin, karena dia tidak mungkin hidup selamanya di bumi. Kenapa? Karena ketika kita dalam janin itu kan sudah ditakdirkan tuh. Allah utus malaikat mencatat rizkinya, mencatat bahagianya, mencatat celakanya, termasuk mencatat ajalnya. Artinya orang hidup di bumi tidak akan selamanya. Pasti ada waktunya. Pasti ada yang disebut dengan kematian. Ikhwan, kematian itu satu-satunya sebuah kepastian yang tidak bisa diingkari manusia. Kalau soal rizki, itu masih kadang-kadang bahasanya, ya kan? Orang jualan, ya kadang beruntung, kadang buntung, ya kan? Sekolah, kadang lulus, kadang tidak lulus. Sebutkan apa coba? Di dunia ini semua kadang-kadang. Tidak ada yang pasti. Orang bercita-cita ini sudah dirapatkan, ya kan? Sudah dicatat. Wah, sudah ide-ide itu cemerlang, ada di atas kertas. Kebanyakan acara yang dibuat tanpa persiapan terkadang lebih sukses dibandingkan acara yang pakai persiapan. Kadang-kadang. Hidup ini serba kadang-kadang, ikhwan. Tidak ada yang pasti. Tidak ada yang pasti. Orang tua nih nyokolahkan anak, dipondokkan. Harapan orang tua anaknya jadi ustadz,
nanti kalau sudah besar mungkin dia akan menjadi kiai, bisa mendoakan. Itu kan harapan saja. Betapa banyak yang tidak dikabulkan. Dipondokkan, keluar dari pondok jadi preman pula dia. Ya. Ada juga gitu. Ada yang enggak kepikiran orang tuanya itu. Enggak ada kepikiran anaknya pengen jadi ustaz. Kalau bisa anaknya jadi PNS lah, pegawai negeri. Disekolahkanlah di umum dia. Ketika sampai di SMA rupanya dipengaruhi kawannya yang mungkin hijrah, bagus agamanya, disuruh mondok gitu. Akhirnya kemudian tengkar sama orang tuanya, masuk pesantren. Rupanya dia pula jadi ustaz. Itulah hidup itu kadang-kadang. Tidak ada yang pasti. Yang pasti cuma satu, mati. Mati itu sesuatu yang pasti. Tidak bisa kadang-kadang mati itu. Kenapa? Karena sudah dicatat. Kematian itu kepastian. Makanya Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang lain boleh kadang-kadang, tapi kematian tidak bisa kadang-kadang. Kematian itu sebuah kepastian karena setiap jiwa itu pasti mati. Sehebat apapun membentengi dia supaya malaikat maut jangan masuk ke rumahnya, dia teralis pintunya, dia buat pagar lagi, kasih security lagi di situ, kasih anjing galak, awas setrum, ya nggak bisa masuk orang. Tapi apa malaikat maut takut setrum? Malaikat maut takut anjing? Malaikat maut tidak bisa nembus pagar teralis? Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah firmankan dalam Al-Quran, aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyada. Dimanapun kau berada, kematian itu pasti menembus kamu, walaupun kau di balik benteng yang kokoh sekalipun, kata Allah. Karena kematian sebuah kepastian. Sehebat apapun dunia farmasi, sehebat apapun dunia kedokteran, dikumpulkan 1 juta profesor kesehatan, sehingga diketemukanlah macam-macam perobatan. Bahkan mungkin dulu penyakit itu susah disembuhkan. Tiba-tiba hari ini banyak penemuan. Ditemukan pula obat yang dulu penyakit itu dianggap luar biasa, sekarang dianggap penyakit biasa. Karena sudah ditemukan pil-pil, obat-obat, herbal-herbal. Tapi ingat, kematian tidak bisa ditangkal dengan herbal. Nggak bisa ditangkal dengan botrek, nggak bisa. Ya. Kematian itu nggak bisa ditangkal oleh dokter sesakti apapun. Nggak ada. Kalau sudah datang ajalnya, Allah yang mengatakan kan, idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, kan itu ya. Kalau datang ajalnya nggak mungkin mundur, nggak mungkin maju, pasti tepat. Nggak bisa. Dokter manapun nggak bisa menangani orang yang sedang sakaratul maut, ruhnya dikembalikan lagi ke dalam jasadnya itu. Karena Allah yang mengatakan hatta idza balagatit taraq wa qila man rah. Kalau ruh sudah sampai di sini, siapa yang bisa meruqyah dikembalikan ke dalam? Wa qila man rah. Siapa yang bisa meruqyah? Enggak bisa. Kalau ruh itu hatta idza balagatil hulqum, kalau sudah sampai hulqum sini, Allah katakan wa qila man rah. Silahkan, siapa yang bisa meruqyah dia? Balikin lagi ruhnya. Nggak akan bisa. Jadi kepastian yang sudah jelas-jelas pasti itu adalah kematian. Kalau yang lain bisa kadang-kadang. Bisa, ya bisa tidak. Tapi kalau kematian jangan bicara bisa ya bisa tidak. Kematian itu sebuah kepastian. Makanya yang harus dipersiapkan adalah persis seperti sabda Nabi SAW ketika seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah. Rasul, kapan kiamat? Kapan kiamat? Dan kiamat itu yang paling jelas adalah kematian. Kata Nabi SAW, idza mata ahadukum qamat qiyamatuhu. Kalau mati salah seorang di antara kalian berarti tegaklah kiamat kepadanya. Itulah kiamat yang sudah jelas, itu pasti mati. Kematian itu kiamat yang jelas. Ya, adapun kiamat kehancuran alam semesta itu ya kan belum pasti waktunya, kapannya. Karena Nabi SAW tidak menyebutkan tanggalnya, tidak menyebutkan bulannya, tidak menyebutkan tahunnya, hanya menyebutkan harinya, Jumat. Itu saja. Sehingga susah memprediksinya. Ya. Tetapi yang jelas-jelas kematian itu di depan kita kan, karena hari-hari kita bisa melihat kematian. Bahkan di zaman sekarang kematian lebih mudah dibandingkan di zaman dulu kan. Lihat di jalan-jalan, setiap hari ada orang mati. Makanya sering saya istilahkan, di zaman Rasul tidak ada orang mati di jalan. Di zaman sekarang inilah yang setiap hari orang mati itu di jalan raya. Ya kan, di zaman Rasul tidak mungkin unta nabrak keledai kan. Keledai nabrak keledai atau unta nabrak unta.
Nggak ada orang ketabrak muntah mati. Kalau sekarang ya tronton, nabrak motor, matilah kolong tronton itu kan. Jadi kematian sekarang ini hari-hari kita bisa lihat. Bahkan kita pun pernah mengurus orang yang mati, memandikan, mengkafankan, menguburkan. Nampak gitu kita orang mati. Kita pernah memegang orang mati. Artinya kematian itu jauh lebih pasti. Jauh lebih pasti dibandingkan yang lain. Tetapi ingat, Nabi SAW ketika melihat ada jenazah, apa kata Rasul? Al-mustarih wal mustarahu minhu. Ada dua jenazah, yang satu mukmin, yang satu kafir. Kata Nabi SAW kepada jenazah yang muslim, yang mukmin, mustarih. Adapun kepada yang kafir, mustarah minhu katanya. Apa? Sahabat bertanya, apa maksudnya mustarih dan mustarah minhu itu? Mustarih itu artinya orang ini telah beristirahat. Ya. Artinya kalau bahasa yang sering kita dengar di masyarakat itu, ayo kita hantarkan jenazah ini ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Kita sering membaca di koran-koran kan. Ya, semoga berpulang ke rahmatullah, ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Kan sering kita dengar kalimat itu. Ya. Kalimat ini sebenarnya kalau diartikan secara mutlak bukan hanya salah tapi keliru. Ya keliru dengan salah kurang lebih lah. Tetapi masalahnya di sini orang mati kan bukan beristirahat. Karena dia harus mempertanggungjawabkan kan semua perbuatannya. Di sana ada fitnah kubur, di sana ada adab kubur kan gitu ya. Jadi masih panjang perjalanan dia di alam barzah itu. Tidak bisa kita katakan ayo kita antar jenazah ini ke tempat peristirahat. Bukan untuk beristirahat. Dia akan ditanya. Tetapi ketika Rasul kemudian datang jenazah seorang mukmin, kata Rasul, mustari. Orang ini telah beristirahat. Karena kematian bagi seorang mukmin itu dirindukan. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Siapa yang cinta ingin berjumpa dengan Allah, Allah pun cinta ingin berjumpa dengan dia. Maka kematian bagi seorang mukmin bukan hal yang menakutkan. Justru itu yang dicintai dia. Supaya dia istirahat dari hasadnya orang, dari fitnahnya orang, dari ya lelahnya, letihnya kehidupan dunia. Betul-betul dia istirahat di kuburan. Ya. Karena ruhnya seorang mukmin ini ketika masuk ke dalam kuburan ikhwan, kemudian ditampakkan sebelah kirinya neraka, ketakutan dia. Kemudian dikatakan bukan itu tempat, bukan. Kemudian ditampakkan sebelah kanannya sorga, tempat duduknya. Dikatakan itulah tempat duduk. Ketika dia tahu bahwa tempat duduknya di situ di sorga, ditampakkan istananya dengan keindahannya. Apa kata dia? Menjerit dia dan mengatakan, Ya Rabb, aqimis sa'ah. Ya Rabb, tegakkan kiamat, tegakkan kiamat. Tapi Allah mengatakan, belum, masih lama kiamat. Ya. Karena Allah mengatakan nim naumatal arus, sudah kau tidur saja seperti pengantin baru tidur katanya. Dia nggak terasa, dia di kuburan loh, ratusan tahun kiamat nggak dikiamat-kiamatkan. Tapi dia ditidurkan oleh Allah seperti tidurnya orang yang sedang pengantin baru. Tidak terasa. Ketika dia bangun seolah-olah dia tidur duhur, bangun asar. Dan kiamat sudah dibangkitkan. Kalau maksudnya kita antarkan jenazah ini ke tempat peristirahatan yang terakhir, dia seorang mukmin, betullah kata-kata ini. Tapi kalau kemudian orang ini orang kafir, tidak pernah sholat, dia fasik, banyak maksiat, kemudian kita katakan ayo kita antar peristirahatan ke tempat yang terakhir, ngomong apalah kamu? Gak jelas kamu ini. Justru ketika dia mati, itulah awal kesengsaraan dia. Karena dia tidak bisa menjawab. Man rabbuka, dia tidak tahu. Siapa Rabbmu? La adri. Dikatakan siapa nabimu? La adri. Dikatakan apa agamamu? La adri. Saya tidak tahu, bayangkan. Ketika dia mengatakan tidak tahu, Allah menyeru dari langit, angkadzaba abdi, hambaku sudah banyak berdusta. Ya, apa yang terjadi? Sempitkan kuburan, bukakan pintu neraka, masukkan ke kuburannya hawa neraka itu. Apa kita katakan peristirahatan yang seperti ini? Ini bukan beristirahat, ikhwan. Ya, artinya di sini saya ulangi, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum. Setelah kalian hidup di dunia dengan berbagai macam ujian, bala, macam-macam, ya, kalian pasti ada waktu kalian mati. Kemudian Allah matikan kalian, masuk ke alam barzah. Kemudian setelah itu kiamat dibangkitkan. Apa kata Allah? Summa yuhyikum. Kemudian dihidupkan kalian kembali. Di mana? Di padang mahsyar. Dibangkitkan kembali. Untuk apa? Summa ilaihi turja'un, untuk kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya ikhwatu fiddin, di sini ada faedah luar biasa bahwa kehidupan dunia ini
adalah kehidupan yang sangat pendek, yang sangat singkat, yang sangat terbatas, yang tidak abadi. Kehidupan akhirat sebaliknya, kehidupan yang panjang, kehidupan yang melelahkan, kehidupan yang lama, dan kehidupan yang sangat abadi. Bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang pendek, kehidupan akhirat adalah kehidupan yang panjang. Terlebih pendeknya kehidupan dunia itu diukur dengan umur kita manusia. Ada di antara kita usia 30 tahun sudah mati, di usia 40 tahun sudah isdet, di usia 60 tahun udah kelepak-kelepak kan gitu. Udah kembali dan dikuburkan. Lebih pendek lagi. Sudah pendek dipendekin lagi, ya kan? Karena belum kiamat sudah mati. Itu kan sebenarnya umur dunia saja pendek, apalagi ditambah dengan umur manusia makin pendek lagi lah kan begitu. Ya. Sementara kehidupan akhirat ini kehidupan yang panjang. Namun sekalipun demikian kata ulama, sependek-pendeknya kehidupan akhirat pasti dia panjang. Sepanjang-panjangnya kehidupan dunia pasti dia pendek. Mana ayatnya? Inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udu. Satu hari kehidupan akhirat bila dibandingkan dengan kehidupan dunia sama dengan 1000 tahun. Bandingan satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Anda bisa bayangkan? Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Kalau Allah takdirkan ada ahli maksiat lantaran dosanya, satu hari aja dicemplungkan ke neraka. Berarti dia harus tinggal neraka, disiksa oleh Allah. Seolah-olah dia disiksa di dunia berapa tahun? 1000 tahun. Kan begitu? Itu satu hari neraka kan? Seandainya disiksa di dunia dengan disundut-sundut neraka begitu ya, disundut api sampai dia dibakar di dunia, itu sama dengan 1000 tahun. Tetapi ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tetap saja keadilan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kehidupan akhirat sangatlah panjang, kehidupan dunia sangatlah pendek, tetapi panjangnya kehidupan akhirat ditentukan dengan kehidupan dunia. Itu di sini poinnya. Walaupun akhirat panjang, dunia pendek, panjangnya kehidupan akhirat tetap ditentukan dengan pendeknya dunia. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, kan itu ya. Siapa yang beramal di dunia dengan amalan kebaikan, dia akan menuai kebaikan di akhirat. Siapa yang menanam dengan amalan keburukan di dunia, dia pun akan menuai keburukan di akhirat. Tetapi kalau seorang mukmin, sedikit saya gambarkan perjalanan seorang mukmin. Seorang mukmin itu di dunia saja bahagia. Karena bagi seorang mukmin kebahagiaan itu bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena kepemimpinan, bukan pula karena title dan begitu seterusnya. Tetapi ajaban li amril mukmin kata Rasul. In asabathu syarra syakara fakana khairan lahu. Wa in asabathu dharra sabara fakanat khairan lah. Kata Nabi SAW, sungguh mengherankan kata Rasul. Rasul sendiri mengatakan, sungguh menakjubkan, mengherankan perkara seorang mukmin itu. Apabila datang nikmat kepadanya, dia bersyukur. Apabila Allah timpakan bencana, bala, musibah, dia pun mau bersabar. Dua-duanya baik bagi seorang mukmin. Jadi seorang mukmin bukan hanya merasa baik ketika dapat nikmat, tapi ketika juga ditimpa musibah, itu pun merasa baik. Karena seorang mukmin itu hanya ada satu kata yang disebut dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan itu. Semua datang dari Allah, kembali kepada Allah. Jasad kita milik Allah, bukan milik siapa-siapa. Makanya seorang mukmin kebahagiaan bukan lihat dohir karena banyak harta, tidak. Sedikit harta pun bahagia seorang mukmin. Dan ini tidak dimiliki orang kafir. Ya. Tidak dimiliki kebahagiaan seorang mukmin itu dimiliki orang kafir. Dah. Ya. Boleh jadi dia hidupnya susah, dohirnya, tapi hatinya lebih bahagia dibandingkan orang kaya. Itulah mukmin. Di dunia saja sudah dikasih kebahagiaan. Ketika masuk ke dalam kuburan, ketika orang sibuk disiksa dengan azab kubur, dapat pula nikmat kubur dia. Ditidurkan seperti naumul arush, seperti tidurnya pengantin baru sampai kiamat dibangkitkan. Kemudian setelah kiamat dibangkitkan, ketika kemudian orang-orang kafir mereka lari ke sana kemari, tidak ada tujuan, orang-orang mukmin dikumpulkan dan itu merasa tenang bagi mereka. Allah mengatakan, alladzina amanu wattaba'tu alladzina amanu summa alladzina amanu wattaba'tum, gimana ayatnya? Alladzina amanu walladzina amanu summa taba'tumul ladzina, subhanallah lupa saya ayatnya. Intinya bahwa orang-orang yang beriman yang kemudian keimanannya itu diikuti oleh keluarganya. Ya, orang-orang yang beriman yang diikuti keimanan keluarganya, apa yang terjadi?
maka Allah kumpulkan semua saat dibangkitkan. Jadi dikumpulkan, tidak pergi ke sana kemari. Tidak ada kalimat yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, itu tidak ada. Itu haknya orang kafir tuh. Ya. Di mana orang lari dari saudaranya, lari dari ibu bapaknya, lari dari pasangannya, lari dari anaknya. Itu orang kafir yang kayak gitu tuh. Orang-orang yang beriman tidak. Orang-orang yang beriman akan dikumpulkan dan itu minimalnya mendapatkan ketenangan. Ada kawan berkumpul kan gitu ya. Sesama orang-orang yang beriman. Di saat manusia sedang ketakutan. Karena Allah tidak mungkin meletakkan dua ketakutan sekaligus. Tidak mungkin. Siapa yang takut di dunia kepada Allah, maka dia akan aman di akhirat. Siapa yang merasa aman di dunia, dia akan merasa takut di akhirat. Karena Allah tidak mungkin meletakkan dua ketakutan dalam satu waktu. Ya, orang beriman tidak akan takut. Kemudian ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar, apa yang terjadi? Ketika orang kemudian kepanasan dengan matahari, keringat bercucuran, orang-orang yang beriman selalu saja. Kenapa? Karena ada naungan arsy Allah Subhanahu wa taala, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhill. Karena ada naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang beriman dapat naungan, tidak kepanasan, tidak kehausan karena mereka meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ketika mereka masuk kepada hisab umpamanya kan, Allah berikan hisab yang mudah. Dia ambil catatannya dengan tangan kanan. Kemudian dia baca memutih wajahnya, bercahaya. Dan dengan bangganya dia mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah. Nah, baca kitabku katanya. Karena dia bangga tahu isinya. Ya. Kemudian ketika dia ditimbang, Allah katakan, faman thaqulat mawazin fahuwa fi 'isyatir radiyah. Orang-orang yang beriman berat timbangan baiknya, dia pun dalam kehidupan yang Allah berikan kehidupan yang diridhai. Kemudian ketika dia meniti siratal mustaqim, Allah buat orang yang beriman itu seperti kilat, atau sudah sampai sana, seperti kuda balap, seperti orang lari. Ya, Allah seberangkan betul-betul di titian itu sampai ke kontol, sampai berjubel di pintu-pintu surga, sampai akhirnya Allah masukkan ke dalam surga. Bahkan walaupun keimanannya tidak besar, hanya kecil, boleh jadi sebiji darah, dan dia orang yang terakhir keluar dari neraka, otomatis juga terakhir pula masuk surga, kan begitu. Orang yang terakhir masuk surga berarti dia terakhir keluar dari neraka. Dikeluarkan oleh Allah, dilempar ke Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Fayambut, tumbuh dia, kembali jasadnya tumbuh. Padahal sudah jadi abu, sudah gosong, tumbuh lagi. Kemudian ditampakkan dari kejauhan ada pohon, banyak buahnya. Di bawahnya ada mata air. Dia mengatakan, ya Rabb, dekatkan aku ke pohon itu, jauhkan aku dari neraka. Maka Allah buat perjanjian. Baik, kalau sudah kau dekatkan ke sana, kau berjanji tidak akan minta yang lainnya. Iya, saya tidak akan minta yang lainnya. Didekatkanlah ke pohon itu. Makanlah dari buahnya. Itulah makanan pertama yang lezat yang pernah dia rasakan. Minum dari sumber airnya, itulah minuman yang pertama kali dia rasakan. Begitu lezatnya menghilangkan semua keperitan neraka. Tiba-tiba dari kejauhan nampak ada pohon yang jauh lebih besar lagi. Lebih banyak lagi buahnya. Sumber airnya lebih besar. Dia mengatakan, ya Rabb, dekatkan aku ke pohon yang sana. Kata Allah, hei hambaku, bukankah kau sudah buat perjanjian? Kau tidak akan meminta lagi setelah ini. Ya, ini yang terakhir ya. Betul yang terakhir? Ya, yang terakhir. Saya tidak akan minta yang lain. Didekatkanlah ke pohon yang kedua. Setelah kemudian sampai di pohon yang kedua, terciumlah bau sorga. Bukankah bau sorga itu tajidu masirati kadza wa kadza, bisa dijumpai sekian dan sekian dalam riwayat arba'ina sanatan, perjalanan 40 tahun. Bau surga sudah tercium, ya kan? Akhirnya dia mengatakan, ya Rabb, saya ingin melihat pintunya surga saja. Pintunya saja kan? Pengen lihat. Allah katakan sudah gini saja. Kau tidak akan minta yang lain? Enggak, yang terakhir ini udah 3 kali masalah. Udah 3 kali kan. Didekatkanlah ke pintu sorga. Nampaklah dari lubang-lubang pintu sorga. Sorga yang demikian indah. Mala ainun ra'at, wala udhun samiat, wala khatara ala qalbi wasyar. Tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak. Dia mengatakan, ya Rabb, adkhilil jannah, adkhilil jannah. Masukkan aku ke dalam, masukkan aku ke dalam. Kata. Kemudian Allah mengetes hamba ini. Ini yang terakhir masuk surga. Ya hamba, maukah aku berikan kepadanya satu kerajaan yang paling besar yang pernah ada di bumi? Siapa raja yang paling besar yang pernah di bumi? Sulaiman. Tidak ada raja yang lebih besar di alam semesta kecuali Sulaiman. Seolah-olah Allah mengatakan, maukah aku jadikan kau seperti Raja Sulaiman? Hah? Aku bayang tuh. Ya, Raja Sulaiman bayangkan. Satu dunia di genggaman dia. Dia mengatakan, ya Allah, atas tahzi'uni
wa anta rabbul alamin. Kau mau mengejek aku sementara engkau Tuhanku, katanya. Enggak yakin deh. Atas tahziuni, kau mau ngeledekku ya? Engkau kan Rabbul Alamin, Rabb semesta alam yang benar saja. Kata Allah, tamanna, sudah berangan-angan saja. Maka aku akan berikan mislahu wa mislahu wa mislahu wa mislahu wa asyaratin mislahu, katanya. Coba berangan-angan. Akhirnya dia berangan-angan menjadi raja gitu ya, paling besar di dunia. Rupanya Allah berikan 10 kali lipat dari hayalan. Dia menghayal di dunia tuh. Dia ingin apa saja sampai ketika mentok hayalannya menjadi raja paling hebat di dunia gitu. Rupanya pengabulannya 10 kali lipat dari hayalannya. Akhirnya dia masuk ke dalam surga seolah-olah dia yang pertama masuk surga. Padahal yang terakhir. Karena saking senangnya masuk ke dalam surga kan. Dia jadi raja di situ, bayangkan coba kan ya. Itu yang terakhir masuk surga itu kayak gitu. Nikmatnya luar biasa. Gimana yang pertama masuk surga? Ya. Di sini ikhwatu fillah muliakan Allah azza wajalla. Maka kalimat summa ilaihi turja'un, kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Maka selain seorang mukmin itu harus ada persiapan. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai di sini kajian kita. Ya 2 ayat aja lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.